Warren Buffett dengan kekayaan 110 billion dolar. Pria tua ini tidak kapok-kapoknya yang membuat kejutan-kejutan. Si Warren Buffett itu kok bisa sukses kayak gitu, dari dulu kayaknya mulai dari 100 juta dolar pertama, terus 10 billion dan seterusnya. Dulu gue inget sampai 80 billion ya. Itu mungkin 3-4 tahun yang lalu, tapi sekarang udah 110 billion aja. Udah sama kayak Mark atau si bosnya Tesla, Amazon, udah di atas 100 billion dolar lah. Oke, hari ini gue mau sharing nih. Tetap di program dibacain buku. Gue mau sharing ini nih. Buku The Deals of Warren Buffett. Nih. Buku ini dari Alex Media, Kopetindo, dari penerbit Glenn Arnold. Sebelum dimulai, nanti ini ada beberapa chapter ya. Ini buku yang sangat menarik nih. Jadi ini menceritakan bagaimana sih Warren Buffett menghasilkan 100 juta pertamanya. Soalnya di buku ini dijelasin bahwa 100 juta pertama ini itu sekitar Warren Buffett harus menempuhnya sekitar 40 tahun, 4 dekade. Dari 100 juta ini untuk ke 1 billion dolarnya itu lebih mudah kayak gitu teman-teman. 1, 10, 50, 100 billion dolarnya. Tapi 100 juta pertama ini yang menentukan nih. Nah teman-teman kayak misalnya teman-teman nih udah 100 juta pertama belum? Udah 1 miliar pertama belum? Kayak gitu. Kalau sudah 1 miliar pertama kan nanti ke 5 miliar pertama, 10 miliar pertama, 20 miliar pertama dan seterusnya sampai triliunan, itu bakal lebih mudah. Tapi intinya adalah 1 miliar pertama ini teman-teman kapan nih mulainya? Mulai dapat mencapainya, accomplish-nya kapan nih? Lah, dengan buku ini kita akan belajar nih. Kita akan belajar gimana caranya sih Warren Buffett itu, apa aja bisnis yang melatar belakangi dia berhasil mencapai 100 juta pertamanya. Inilah layak lah buku ini untuk dibaca sampai selesai. Nanti karena buku ini tebal, ada 260 halaman. Jadi nanti ini saya buat episode-episode ya. Jadi ini episode pembukaan, episode 1 saya bicara tentang pembukaan. Nanti di episode-episode selanjutnya, jadi nanti ini akan membahas investasi penting Warren Buffett ya. Warren Buffett yang terdiri investasi di perusahaan apa aja sih dulu? Geico, American Express, Disney, Berkshire Hathaway, Sea Candies, dan The Washington Post. Jadi nanti kita bakal tahu nih apa pemikiran dasar Warren Buffett untuk membeli perusahaan itu, dan valuasinya di harga berapa, dan kenapa dia membeli kayak Sea Candies, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, Disney yang sekarang perusahaan yang jadi gede itu apa yang filosofinya apa di situ. Itu yang penting, bukan lu jual beli trading kayak gitu. Nah, ini akan dibahas di buku ini dan akan dijelaskan di episode-episode selanjutnya. Dan karena ini banyak, mungkin satu episode itu kita hanya membahas Disney. Di episode ke depan bahas kapan dia akuisisi Berkshire Hathaway. Di episode selanjutnya kenapa dia membeli American Express di harga berapa gitu. Jadi tonton sampai selesai dan jangan sampai ketinggalan episode per episodenya, karena semua insya Allah yang di dalam buku ini, pengalaman ini sangat berharga. Jadi teman-teman berharga banget dah. Ntar kita sampai selesaiin bareng-bareng sampai selesai. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar, dan insya Allah akan membawa keberkahan kayak gitu. Oke, kita mulai pembukaannya ya. Jadi ini kan dibacain buku, saya benar-benar baca buku dan menjelaskan kayak gitu. Oke ya, yang penting kan bermanfaat. Oke, kita mulai. Nah, sebelum membahas detail untuk dia investasi di mana aja sih kayak gitu, kita bahas itu masuk bagian 2 ya. Nanti kita bahas pengantarnya dulu nih, karena pengantar di buku itu penting. Jadi kita tahu buku ini membahas apa aja sih kayak gitu. Saya bacain ya, dibacain buku, siap. Kata pengantar.
Saya telah mempelajari dari Lawrence Cunningham. Saya telah mempelajari Berkshire Hathaway selama lebih dari 2 dekade. Jadi ini bukan ecek-ecek nih yang nulis nih, 2 dekade bye. 2 dekade guys. Lu paling baru sebulan belajar trading udah kayak paling yahut ininya. Ketika perusahaan tersebut berkembang dari perusahaan kecil yang terlihat menjanjikan sampai menjadi kekuatan besar dengan nilai berjumlah jutaan di seluruh dunia. Sebagai promotor dari filosofi investasi dan bisnis yang menarik, Berkshire sekarang menawarkan seluruh ekosistem yang terdiri dari manusia dan ide-ide yang didasarkan pada alokasi modal rasional dan struktur perusahaan. Investor, manajer, dan para sarjana sama-sama mempertahankan bidang usaha manusia yang sangat bermanfaat ini di dalam memilih investasi, menjalankan bisnis, dan memproduksi artikel, buku, konferensi. Pada tahun 1996, saya menyelenggarakan simposium yang menyampaikan Warren Buffett dan surat-suratnya kepada pemegang saham Berkshire. Saya menyusun ulang sistematis dan diterbitkan sebagai buku The Essay of Warren Buffett. Pada saat itu, Buffett dikenal di kalangan keuangan dan memiliki pengikut yang cukup besar dan setia di antara pemegang saham Berkshire. Sejumlah buku tentang Buffett dan Berkshire muncul di sekitar waktu ini. Diawali dengan buku investasi yang ditulis oleh Robert Armstrong bersama dengan buku lainnya. Selama 2 dekade berikutnya, Warren dikenal dan menjadi tokoh promotor Berkshire dan nenek moyang dari banyak sekali tokoh-tokoh bisnis investasi dan penerima beasiswa. Warren mempopulerkan dan mentransformasi nilai investasi dari terkecil hingga terbesar. Dia menyempurnakan manajemen terdesentralisasi otonom yang mulai diikuti oleh orang lain. Dan saat itu dia masih belum memulai proses menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya atau sekitar 7 miliar dolar kepada lembaga amal. Saat ini hampir 40.000 orang menghadiri pertemuan tahun-tahunan Berkshire. Dan ketiga buku yang saya sebutkan di atas dan lusinan buku lainnya yang sangat-sangat laris. Nah, dengan karya Buffett yang mencakup lebih dari satu setengah abad itu, ada upaya untuk melakukan segmentasi topik-topik ini berdasarkan zaman, seperti awal mula Berkshire sampai tahun 1978, Berkshire sebagai investor utama dalam pasar saham dari 1978 sampai tahun 2000. Dan Berkshire sebagai perusahaan konglomerasi yang memiliki berbagai macam lini bisnis. Ada kontribusi pengetahuan Buffett yang sangat luas dan mendalam di area ini, dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk memimpin perusahaan yang menyebabkan begitu banyak analisis dan penulis yang membedah karya dan praktik Buffett. Dengan kisah yang sangat masih begitu kuat diingat, para pengamat Buffett Berkshire dapat dengan mudah belajar dan dari keputusan akuisisi terbaru mereka. Jadi ketika akuisisi, kalau yang lama-lama ya itulah yang gue sebut di awal ya. Kalau yang terbaru ini dari Apple kayak gitu, langsung kita kan, kenapa nih Buffett akuisisi Apple, beli Apple sebanyak 5% dan terus membeli kayak gitu. Dan dimulai sekitar tahun 2017-2018 awalnya, dan sekarang udah naik 4 kali lipat kayaknya kapitalisasi Apple, dan udah cuan 4 kali lipat lah Buffett di situ. Jadi mereka belajar keputusan akuisisi Buffett itu, kenapa dia membeli, apa di balik perusahaannya itu baru dipelajari setelah Buffett mengakuisisi kayak itu. Terlebih lagi, saya lanjutkan ya. Terlebih lagi masih dimungkinkan meskipun dengan cakupan tulisan yang luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari mengulang kembali kisah Berkshire dan Buffett di masa lalu, khususnya di masa-masa awal. Jadi buku ini menawarkan sudut pandang yang bagus dengan fokus yang lebih spesifik pada pengalaman investasi formatif Buffett dengan menceritakan kembali masa-masa awal investasi Buffett seperti di Geico, Sea Candies,
dan menambahkan sebuah pemahaman kontemporer. Jadi ketika kita mencoba memahami apa sih dibalik ceritanya, akuisisinya, storynya kayak gimana, itu kita belajar filosofi investasi, bukan belajar cuma teori, tapi udah prakteknya dapet, terus filosofinya dapet tuh. Itu yang banyak kan kalau di akun-akun IG atau konten-konten YouTube ya cuma ayo beli ini beli itu kayak gitu. Tapi itu kayak jual beli doang, bukan bisnis aspek gitu, storynya gitu. Saya lanjut nih. Surat-surat Buffett menyukai kata-kata mutiara dari sumber favoritnya, seorang filsuf dari Spanyol bernama George Sanya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak ingat masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Keren banget nih, gue ulang ya. Mereka yang tidak ingat, tidak belajar dari masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Surat-surat Buffett secara rutin mengidentifikasi alasan-alasan akan investasinya dan menyoroti dari dua sisi, baik penalaran rasional maupun kesalahan penalaran atau logika yang terjadi. Dalam buku Profesor Arnold, pelajaran ini diekstrasi dan disusun dalam bentuk prosa yang tajam dan jelas. Luar biasa buku ini. Teman-teman harus sampai habis nih. Buffett juga mengatakan bahwa dia berharap untuk diingat bukan sebagai investor, pengusaha atau filantropis, melainkan sebagai guru. Jadi Buffett pingin dikenang sebagai guru, bukan sebagai bisnismen atau filantropis atau investor. Ini mirip kayak CEO-nya Arna. Tahu kan Arna, perusahaan keramik. Gue pernah ngikutin beliau ya. Jadi CEO-nya Arna, foundernya Arna, dia nggak ingin dikenal sebagai bisnismen. Dia ingin dikenal sebagai guru ya, guru ngajarin gimana praktek bisnis, guru gimana ya nyontohin yang bagus-bagus lah, donasi banyak lah kayak gitu. Jadi di buku ini akan dipaparkan penjelasan berbentuk balok yang bijaksana dalam urutan menarik. Para pencinta Berkshire atau Buffett akan menemukan pengetahuan yang sangat berharga dalam buku ini. Nah, jadi bagaimana buku ini susun? Buku ini bercerita mengenai perjalanan Buffett hingga dia mendapatkan 100 juta pertamanya. Kami memulai dengan investasi pertama yang dilakukan oleh Buffett di pasar saham ketika dia masih anak-anak dan meninjau sejarah dari keseluruhan total 22 investasi yang dilakukannya. Bagian 2 disusun sebagai serangkaian bab yang berfokus pada hal ini. Jika mau, Anda dapat mendalami dan membaca mengenai penawaran-penawaran tertentu yang menarik minat Anda. Tetapi saya menyarankan agar Anda membacanya berdasarkan urutan terlebih dahulu. Jadi nanti episode-episode ke depan jadi dibaca di berurutan ya. Nanti ini kan episode 1, episode 2 dan seterusnya kayak gitu. Tapi jangan lompat-lompat, jadi nanti biar ada bridging logikanya di situ. Jika mau, Anda dapat mendalami dan membaca mengenai penawaran-penawaran tertentu yang menarik minat Anda, tetapi saya menyarankan agar Anda membaca berdasarkan urutan terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Buffett berkembang dan menjadi seorang investor. Setiap cerita dalam perjalanan itu akan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita. Buku ini tidak membahas semua investasi yang dilakukan Buffett selama 37 tahun ini. Akan menjadi buku yang sangat amat panjang bila itu terjadi. Dia lah panjang, ini aja gue bacain ini bisa jadi berapa episode. Tapi ini harus kita pelajari agar kita menjadi investor yang lebih bagus, bisnismen yang lebih bagus, atau orang yang punya filosofi yang lebih bagus kayak gitu. Hanya studi kasus yang paling dimiliki dampak pada kekayaan Buffett dan filosofinya yang dipilih untuk dianalisis. Mantap banget nih, gue suka. Sebelum saya mulai melihat rangkaian transaksi,
Bagian 1 terdiri dari 2 bab pendahuluan yang sangat penting untuk merangkum isi buku ini. Bagian 1 menceritakan ringkasan singkat dari transaksi investasi yang dibahas di bagian 2. Di bagian kedua, saya meneliti bagaimana Benjamin Graham mempengaruhi filosofi investasi yang dilakukan Buffett.